Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Maulidina Sabil Askia, ana min syu'bati tadrisil lughatil arabiyah min Jamiatil Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Mataram. Baiklah, di sini saya akan mencoba meringkas terjemahan yang sudah saya coba terjemahkan dari sebuah video. Abu Zakaria kauniyahnya, dia adalah seorang laki-laki yang zuhud, ahli ibadah, ahli puasa, ahli tahajud, semoga rahmat Allah untuknya. Dia adalah Syekhul Islam Yahya ibnu Syaraf al-Murri Abu Zakaria. Abu Zakaria adalah kauniyahnya, ia tidak mempunyai anak dan juga tidak menikah. Ia adalah imam yang besar. Ia lahir di Nawa, Syam, yang lokasinya di selatan Syria, tahun 631 Hijriah. Nawa dinisbatkan pada namanya yaitu Nawawi, dan beliau terkenal dengan nama tersebut. Beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. Beliau hidup kurang dari 45 tahun. Beliau mempunyai banyak karya yang luar biasa. Ketika beliau umur 7 tahun, di mana ketika itu malam 27 Ramadan, beliau bangun di kamarnya dan ketika itu beliau tidur bersama keluarganya. Ayahnya adalah orang yang sangat miskin. Beliau berkata kepada ayahnya, "Cahaya apa itu yang memenuhi ruangan?" Padahal ketika itu beliau masih berumur 7 tahun. Ayahnya menceritakan tentang Ala-ad-Din Ibnu Al-Atar. Dia adalah ulama Syafi'i yang besar setelah Nawawi meninggal. Dia tinggal bersama Imam Nawawi di Damaskus. Dia tidak menikah seperti Imam Nawawi. Ayah An-Nawawi meninggal setelah 9 tahun anaknya meninggal. Ayahnya An-Nawawi membangunkan istrinya akan tetapi tidak sadar. Lalu ketika mereka sadar, akhirnya mereka menyadari bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dia diberi inayah oleh Allah sejak kecil. Yusuf Al-Marqusi berkata, Marqusi itu diambil dari sebuah nama kota terkenal di Maroko. Dia bercerita bahwa dia bertemu dengan Nawawi suatu hari, dan dia melihat seorang anak kecil duduk di atas jembatan dan dia belum sampai 10 tahun. Dia membaca buku. Teman-teman mengajaknya bermain namun ia menolaknya. Ketika kita menyuruh belajar anak-anak zaman sekarang, tetapi mereka lebih senang dengan bermain. Sedangkan Nawawi diajak bermain tetapi malah menolak. Kemudian membaca lagi. Kemudian teman-temannya mengajak sampai Nawawi pun menangis dan meninggalkannya membaca buku. Sungguh luar biasa. Ketika Al-Marqusi melihat kejadian tersebut, ia lalu datang kepada ayahnya Nawawi dan memberitahu agar melihat anaknya dan berkata bahwa Nawawi akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Imam Az-Zahabi menjelaskan kepada ayahnya bahwa Marqusi itu adalah syekh yang membawa kebaikan dan seorang wali yang soleh. Dalam sejarah Islam tidak diceritakan secara detail tentang ayahnya Nawawi. Tetapi Az-Zahabi itu memperlihatkan dalam kata-katanya bahwa Nawawi dan ayahnya adalah orang yang soleh. Beberapa orang melihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ia terbaring di ranjang kematiannya. Mereka menyuruhnya untuk mewariskan hartanya kepada anak-anaknya, tetapi Umar mempercayakannya kepada Tuhannya. Banyak perawi hidup selama kemunduran Bani Umayyah atau pada masa awal Bani Abbasiyah. Mereka berkata, mereka melihat anak-anak Hisham bin Abdul Malik mengemis di masjid, tetapi mereka tidak melihat anak-anak Umar bin Abdul Aziz meminta pertolongan kepada atau meminta bantuan kepada orang lain. Luar biasa. Hisham bin Abdul Malik padahal meninggalkan hartanya ketika ia meninggal, sedangkan Umar bin Abdul Aziz hanya meninggalkan sedikit dirham, tetapi Allah menjaga keturunannya. Kita belajar Al-Quran ketika kita dewasa, karena banyak dari para leluhur yang soleh. Allah memberkati mereka. Nawawi pindah dari Nawa ke Damaskus. Ketika itu ia berumur 18 tahun, yaitu untuk menuntut ilmu. Nawawi adalah seorang zuhud yang meninggalkan kesenangan dunia. Beliau memilih untuk beribadah, menjalankan perintah dan menjauhi semua larangan.
Nawawi mempunyai ilmu yang banyak tentang hadis, fikih dan juga bahasa Arab. Beliau adalah belum ada laki-laki yang seperti Imam Nawawi. Salah satu buku karya Imam Nawawi adalah Riyadhus Shalihin. Buku ini merupakan buku dengan terjemahan paling banyak di dunia setelah Al-Quran. Hadis di dalamnya banyak yang sahih dan sedikit yang dhaif. Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan tentang Syekh Islam yaitu Ibnu Taimiyah bahwa beliau suatu hari melihatnya makan dengan sedikit makanan sederhana yang mana anak-anak zaman sekarang enggan untuk memakannya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa itu bisa membuatnya qanaah atau berhenti dalam mengejar yang lebih bagus. Imam Nawawi pun seperti itu. Al-Mizzi mengajarkan Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Al-Qayyim, dan masih banyak yang lain. Al-Mizzi adalah ulama terhebat yang memimpin Darul Hadis Al-Asrafi, dan di belakangnya adalah Imam An-Nawawi. Nawawi tidak pernah makan buah di Damaskus, padahal Damaskus itu adalah salah satu kota yang terkenal dengan kelezatan buahnya. Beliau berkata bahwa banyak kebun buah di Damaskus, tetapi ia memilih untuk memberikannya kepada anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal atau anak-anak yang terlantar. Ala-ad-Din Ibnu Al-Attar, yaitu ulama Syafi'i setelah Nawawi yang meninggal pada tahun 724 Hijriah. Beliau meninggal 50 tahun setelah Nawawi meninggal. Semoga Allah memberkatinya. Seorang laki-laki berkata ketika ia memasuki salah satu masjid di Damaskus yang merupakan Masjid Umayyah, ketika itu tengah malam dan melihat Nawawi sholat malam atau tahajud. Buku yang menceritakan tentang biografi Imam Nawawi adalah buku karangan As-Sakhawi yang merupakan ulama besar. Adapun Imam As-Suyuti juga menulis tentang biografi Imam An-Nawawi. Apa yang dapat kita ambil dari kejadian ini? Apa yang kita inginkan ketika kita mati? Kita hidup sekitar 50, 60, 7 tahun, bisa kurang, bisa lebih dari itu, lalu meninggal seperti binatang. Tidak meninggalkan apapun yang bisa diingat ataupun dikenang. Ketika seseorang memberikan pengaruh besar kepada orang lain, maka ia tidak akan dilupakan walaupun ia sudah meninggal. Ketika kamu meninggal, akankah kamu memberikan pengaruh besar kepada dunia? Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Berhati-hatilah karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Kamu bisa memulai untuk melakukan sesuatu sampai kamu menyelesaikannya sebelum kamu meninggal. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika banyak kesalahan dalam menerjemahkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.